Ayo Boy. Oke, selamat siang. Selamat datang di channel Kebun RB. Jadi hari ini saya Boy dengan Pak Rido. Kita bakal mau sharing-sharing. Ini lagi ada penambahan tanah. Kita bakal bahas nanti sistem busut. Kita bakal bahas juga masalah pH tanah. Teman-teman bisa nanti ikutin terus ya channel Kebun RB. Kita lagi di Kebun Serpong. Ini ada pohon jenis apa Pak Rido? Ini Blackthorn ya? Blackstone ini benar. Blackthorn, ya? Atau duri hitam ya. Oci ya. Boy. Ya. Jadi ini kita lihat dulu waktu awal tanam itu tanahnya lebih tinggi ya. Bin, setinggi kaki mana yuk? Gini. Nah, terus dengan berjalannya waktu kita nguruk kan tanahnya gembur. Pohonnya makin besar kan berat Boy. Iya. Akibat berat sendiri itu tanahnya turun. Makanya kita sekarang ini ada penambahan tanah dan pelebaran kanopi. Ya. Jadi gunanya pelebaran kanopi itu kan kita lihat. Nanti habis ini kita pupuk bagian ujung ya. Jadi ujung kanopi. Ya. Gunanya Banyak apa Pak Rido nih? Pelebaran kanopi. gini, jadi akar-akarnya kalau indikasi untuk tanaman begini, akarnya adanya di ujung daun. Oh, ujung Jadi daun pemupukan itu selalu di ujung daun. ujung-ujung daun sini. Ya. Ini kita tadi ada masalah dengan pH tanah. Kemarin saya coba ukur karena kebetulan ini kita udah diambil ya. Ini dulu rumputnya tinggi-tinggi sini ya Bin ya, kemarin ya. Diambil pH tanah. Nanti saya akan jelasin bagaimana apa itu pH tanah. Sekarang kita lihat, kita bikin ini semi busut. Kebetulan kita yang di sebelah sana ada danau itu Boy. Ada danau ya, di sebelah danau. Jadi busut ini gunanya kalau kita lihat untuk tanaman durian ya, masalahnya itu kelebihan air, kekurangan air, sama nutrisi. Ya, itu tiga hal yang harus diperhatikan. Kalau kelebihan air mati, kurang air mati, kurang nutrisi waktu pasca dia buah, nanti pohonnya juga mati. Ya. Sekarang ini lagi tren yang namanya busut. Busut. Ya, busut. Busut itu gunanya untuk mencegah air, kalau orang Malaysia bilang betakung. Betakung itu maksudnya ayam tergenang air. Kalau airnya banyak di bawah pohon ini, airnya tergenang, akan menyebabkan busuk akar. Busuk akar. Ya, jadi busuk akar tanda-tandanya nanti daunnya mulai kuning. Kita lihat nanti contoh di sana, kita ada satu pohon yang kena. Ya. Jadi busuk akar membuat tanamannya tidak sehat. Nanti akan timbul kanker daun, kanker batang dan lain-lain. Orang seperti orang yang sakit lah, yang kurang daya tahan tubuh itu kurang gimana. Ya. Nah, ini kita pelebaran kanopi, kita tambah tanah, jadi busutnya ditambah di tanah-tanah. Memang tiap tahun kalau turun kita harus nambah. Tapi ingat, jangan nambah banyak-banyak dari batang ini. Ini kan kebetulan ini kan di sambung pucuk Boy. Jangan sampai lewat. Di mana Pak Bin? Batas sambung pucuk itu. Yuk lihat tuh. Ini sampai ke sini tuh. Ya itu kira-kira ya. Nah, ini buka nih yang ini. Ini dibuka aja. Hah? Itu apa tuh? Hah? Oh, untuk batasannya ya. Oke. Jadi jangan sampai lebih. Jadi jangan nanti orang tanahnya datar, kanan kirinya karena dibilang busuk ditambah ditutup. Jadi melebihan itu juga nggak bagus. Kalau tanah datar, bagaimana? Sudah terlanjur tanam dan besar untuk menghindari air tergenang. Kita bikin parit segi 4 dan dialirin langsung buang keluar. Tapi banyak yang bertanya lagi, wah Pak, parit kalau dibikin lebih dalam dari buangan air gimana? Terpaksa kita bikin kolam. Kalau musim hujan airnya dibuang. Sehingga parit itu air parit mengalir ke kolam. Ya. Ini boleh lihat ya. Jadi ini Blackstone. Kemudian ini bawor. Tadinya subur sekali Boy. Ijo royo. Tapi ini rada kurang bagus. Saya curiga. Ternyata benar dari pH tanahnya. Ya, ini kemarin diukur berapa ini Bin? Ini kemarin 4 ya. Ya, tanahnya 4 ya. Jadi 4 itu kurang bagus, Boy. Kurang bagus ya, Pak ya. Nah, kurang 4. Jadi ini ada 4 pohon di sini. Yang ini oke ya, masih oke. Tapi kemarin ini diukurnya 4 lebih nih. Ini 5. Hah? 5 ya? Ini 5. 5 sih masih bagus. Jadi untuk tanaman durian itu masih bisa bertumbuh bagus di 5 sampai 7. Paling bagus adalah 6 sampai 6,5. Kita lihat yang ini. Ini kemarin berapa, Yun? 6. Ini 6, paling bagus. Yang lain sudah dites semua?
Ini belum, sampai mana? Sini coba lihat sini. Sampai sini. Ini 6. Yang ini berapa? 5 kurang. Ini kurang bagus ini. Memang kelihatan ini ya. Tidak bagus. Nanti itu mesti diambil, itu rumput-rumput di bawah kanopi diambil. Ini 5. Masih oke. Yang ini? Ini 7. Oh, pantesan bagus. Ah, dilihat ini. Bagus ini. Ini 7. Sebenarnya 6,5 lah, 6,5 7. Ini lihat, lebih bagus ya. Ini 5 ya? Nah, ini 5, 2 ini 5, yang sana 6 itu ya. Ini kurang ya. Padahal sama tingginya waktu itu, Boy. Jadi saya jelasin pH. pH itu ya. Apa sih Pak pH itu, Pak? pH itu untuk tanaman. Kita lihat ukuran pH berapa? Dari 0 sampai 14. Ada yang bilang dari 1 sampai 14. Normalnya itu di 7. 7 ya, Pak. Untuk pH untuk tanaman, untuk manusia juga sama. Jadi yang terbaik untuk durian adalah di 6 sampai 6,5. Tapi 5 sampai 7 oke, itu bagus pH tanah. Jadi nanti pH tanah itu di bawah 7 disebut asam, di atas 7 disebut basah. Dari basah menjadi normal itu lebih sulit, Boy. Daripada dari asam menjadi normal. Jadi basah menuju normal itu kita perlu namanya sulfur atau belerang. Dari asam menjadi normal kita butuh magnesium dan kalsium. Adanya di pupuk pertanian atau dolomit. Makanya kalau Boy lihat, oh siram dolomit aja gampang gitu. Ya itu gitulah. Ya. Yang ini berapa? Oh ini belum tes, ini dites sudah pasti nih di bawah. Coba tes sekarang. Pasang dulu. Kita lihat ini baru dibersihin kanopinya ya. Baru ya, Vin? Baru. Nah, bersihin ya. Lu lihat bikin begitu jadi terkenang air. Tapi ini masuk musim berapa lama baru bisa lihat. Jadi ini alat tes pH. Kita lihat ini, Boy. Berapa tuh? Ini 3 ya. 3? Iya. Ya, makanya 3, Boy. Ya benar ya, 3 ya. Ini terlalu basah, ini baru disiram. Kemarin. Hah? Tadi. Nah, jadi sekarang gini, Bin, untuk pohon besar penyiraman itu 3 hari sekali, Bin. Jadi ini arasil pitoy ya, jadi kasih arasil pitoy aja. Itu nanti tambah tanah, jangan begitu. Kalau hujan jadi ini pH 3, makanya begini. Nanti kita review lagi. Nah, nanti kita review setelah kita adakan penanganan, kita review. Ini penanganannya pertama adalah, Bin, kasih kapur dolomit. Nanti ini digemburin dikit, tambah tanah itu ya. Itu jadi terkenang kalau hujan. Ya, jadi harus begini. Harus dari atas menurun ke sini. Ya, pertama tambah dolomit, Boy. Oke. Ya. Kemudian kita udah bersihin ya. Kanopi udah bersih, oke, udah bagus. Kita kasih mikroorganisme. Mikroorganisme itu kita boleh cari E4. Nanti disemprot ya. Ya. Nanti disemprot. Kemudian ya, untuk yang begini penyiraman harus diperhatikan, jangan kelebihan air. Untuk pohon-pohon yang besar ya, bukan untuk yang bibit ini ya. Penyiraman 3 hari sekali, Win. Kalau pohon yang besar begini ini kasih aja 400 liter 3 hari sekali, Win. Pagi jam 6 lu buka yang besar aja semua. Jadi ya 3 hari sekali ya. 400 liter itu ya. 1 jam berapa diukur. Ya, Boy? Ya. Jadi itu kira-kira pencegahan begitu. Jadi hindari genangan. Genangan itu makanya ada busut itu untuk menghindari genangan ya. Jadi durian mati itu, Boy, saya ulangi lagi karena apa? Kelebihan air, Kurangan. sama kekurangan air musim kemarau. Sama waktu dia buah, terlalu banyak buah, nutrisi yang terserap banyak, waktu kita habis panen buahnya mati. Nah, untuk menghindari itu waktu buahnya itu jumlah buahnya dikurangin. Jadi kita cari buah yang bagus-bagus saja. Jadi pH sekali lagi itu yang bagus untuk tanaman durian adalah 5 sampai berapa, Boy? 5 sampai 7 ya, Pak? 7. Yang terbaik adalah 6 sampai 6,5. Kita lihat ini 3, pasti ini. Nah, coba yang ini, Win, kita buktiin coba. Ini bagus. Coba lihat pertumbuhan ini. Warnanya hijau. Jadi kita hari ini untuk pH ya. Jadi kanopia tadi lebih yang di sana lebih itu ya. Ini belum ini sebenarnya nggak usah dibersihin juga sebenarnya. Kanopi ini bagus, Boy. Kalau agak lembab, nanti ada cacing-cacingan. Dia memberi
apa namanya, tanah gembur sehingga oksigen, suplai oksigennya banyak. Banyak. Ya. Coba langsung di pinggir itu ya, masukin. Jadi cacing itu jangan dibunuh. Biarin aja dia digembur. Makanya orang ada jual itu apa namanya, pupuk cacing mahal. Ya gitu. Berapa nih? Coba lihat ini. Pasti ini bagus ini. Udah naik 4. Ini baru siram ya nih. Kemarin. 4 lebih lah, 5 lah, 4,5 lah. 4,5 lah kira-kira. 5 lah itu. Ya. Ini juga mesti ada penanganan khusus, ini kasih dolomit juga ya. Win? Kasih dolomit. Jadi kecenderungan tanah, padahal ini musim kering ya, karena kita mungkin penyiraman cukup bagus ya. Ini bawor ini. Bawor, tapi saya kurang puas daunnya kurang lebar-lebar ya. Itu kalau mau supaya hijau royo. Itu klorofil. Ya, kita butuh apa boy untuk klorofil? N. Ya. Kemudian Fe. Itu kita butuh. P, NPK itu kan sudah ini. Ya. Jadi untuk daun khususnya untuk daun, kalau kita bilang zat yang untuk daun menjadi hijau royo adalah N, magnesium, sulfur, ya, magnesium sulfur. Jadi Mg, S, sama Fe mikronya. Itu kalau itu cukup, daunnya lebar-lebar. Klorofilnya hijau royo. Nah, gunanya klorofil, boy ya. Apa guna klorofil, boy? Sebagai bahan bakar ya, boy. Nah, itu kalau klorofil, kalau boy bilang itu adalah dapur. Ya. Adalah dapur dari tanaman. Klorofil lebar, dapurnya banyak. Ya. Apa tuh gunanya? Untuk membuat makanan. Makanan diproses dari mana, boy? Jadi di daun itu ada, di bawah daun itu, ya, ada stomatanya kan? Bawah daunnya ada stomata. Nah, di stomata itu ada namanya jaringan mesofil. Jadi dari udara, daun itu nyerap CO2. Dari akar suplai air. Dari atas Tuhan memberikan sumber energi matahari. Nah, jadi daunnya itu, klorofil itu sebagai dapur. Ya, kalau dapurnya banyak, bahan-bahannya banyak, air sama CO2 banyak, dia memberikan hasil makanan dimasak. Menghasilkan glukosa yang berguna untuk pertumbuhan, kemudian mengeluarkan oksigen yang berguna untuk makhluk hidup. Boy, kalau ada di bawah pohon untuk siang hari itu bagus, karena dia mensuplai oksigen yang cukup. Tapi jangan malam hari ya, boy ya. Kebalik, malam hari dia nyerap oksigen. Ya, itulah yang gunanya untuk yang boy selalu ngomong klorofil. Pembentukannya ada 4 macam, adalah nitrogen, magnesium, sulfur, dan Fe. Jadi kita bahas mengenai pupuk, boy ya. Pupuk itu ada 2, pupuk makro dan pupuk mikro. Pupuk makro sendiri itu ada makro primer, NPK. Biasa kan boy atau Wawin pakai itu NPK Mutiara, NPK seimbang namanya. Itu primer, Pak. Itu primer. Terus ada sekundernya. Itu tadi magnesium ada, sulfur ada, kalsium ada, kalsium. Jadi ada 3, ya. Jadi kalau di tanaman sendiri ditanam, kalau dia basah kita perlu sulfur, kalau dia asam kita perlu kalsium dan magnesium. Ya gitu. Nah, kemudian ada pupuk yang namanya pupuk mikro. Jadi tanaman ini juga perlu pupuk mikro dalam jumlah yang terbatas sedikit. Nah, boleh lihat itu hijau royo. Apa namanya itu? Alpukat apa? RID. Serpong, RID. Jadi pupuk mikro itu ada 7, boy. 7. Ya, 7. Jadi mikro itu kalau pupuk boy lihat dia itu yang berbau-bau menuju besi. Fe besi. Mangan. Silika. Kuper itu tembaga. Ya, boron. Kemudian ada namanya molybdenum. Kadang-kadang ada klor, boy. Ya. Tapi juga untuk saya ingat dari klor itu, kalau kita di kolam ikan, kalau kita ikan itu sakit, kita suka kasih garam laut, garam yang belum diolah, itu garam yang langsung ya, garam untuk bahan pabrik. Itu pH air langsung naik. Ya.
Jadi di tanaman juga kalau dikasih garam memang naik. Tapi kita hindarin klor, terutama untuk masa-masa pembuahan. Jadi untuk durian ini kalau masa pembuahan kita perlu kalium. Kalium ya Pak. Tapi tidak mengandung klor. Ya. Jadi itu pupuk mikro tadi ada 7 ya Pak ya. Kalau pupuk mikro kita pakai di sini pakai apa, Win? Pupuk mikro pakai plant katalis ya. Katalis, ya. Ya, pupuk mikro kan namanya mikro sedikit Boy ya, selalu digunakan secara foliar, disemprot. Jadi cara pemupukan itu bisa melalui foliar, bisa melalui kita tabur. Pupuk mikro juga bisa ditabur. Tapi dipakai bukan ditabur di atas, di apa namanya tuh? Tugal. Ya, 3 bulan sekali kalau saya lihat dari katalog itu 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau foliar kita pakai sebulan sekali. Ya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut Boy setelah nanti dolomit datang ya. Oke, part 2 ya. Nah, part 2. Jadi ini kita lihat hari ini kita punya pohon dari ujung sana ini, lihat perlakuan sama ya ini. Coba Bin, yang subur itu Bin. Kita lihat. Ini pasti ini paling bagus ini pH-nya nih Boy. Subur sekali ini. Ini Blackstone juga Boy. Lihat ya. Ini hijau royo. Ini yang diharapkan begini. Lihat itu. Daunnya Boy, coba pegang daunnya. Lebar. Nah, lebar-lebar. Lihat ya. Coba Win. Nah ini bagus. Ini tanahnya gak terlalu basah nih Win. Mungkin adik Yu tuh siram kebanyakan kali. Tunggu dia berapa lama dia mesti ada penyesuaian dulu. Tadi udah bersihin kan? Udah ada. Nanti naik. Hah? Ini belum di pruning lagi nih Boy. Nah, nanti kita pruning. Ya nanti mungkin kita mau lengkapin garis besar dari pruning adalah untuk mengurangi dahan-dahan yang sebenarnya tidak berguna seperti di dalam ini yang tidak kena sinar matahari. Tok nanti kalau kita nggak pruning mati juga. Lebih bagus kita pruning lebih awal sehingga makanan atau nutrisi itu disalurkan ke batang-batang sekunder yang kita butuhkan untuk pembuahan. Batang sekunder yang dibutuhkan pembuahan itu lihat itu. Sudutnya antara 60 sampai 90. Bagusnya 90 Boy. Berapa naik? Jadi 5,5. 5 ya. Ini berapa sekarang? Ini berapa sekarang? 5,5 ya. Sebenarnya pertumbuhannya 5 sampai 5,7. Jadi bagus ini. Ini lihat dari sini bagus. Yuk tanam ini aja ya. Arasin pitoi semua ya. Ini lihat dari tanah aja lihat bagus ini. Jadi kita hilangin di bawah kanopi, kita bersihin supaya suplai oksigen banyak juga Boy yang di sana. Oke, kita lihat di sana, Win. Nah, itu sudah datang dolomit, Win. Coba yang ini, Win. Saya mau tahu, Win. Ini tadi bawor bagus sekali, Boy. Ini belakangan kita latih, kita punya orang di kebun, kita kasih SOP suruh dia kerjain. Ya, kalau dia salah jadi dia tahu dengan tepatnya. Coba ukur, Win. Jadi you tahu ya, Win ya. Jadi penyiraman itu tidak boleh terlalu berlebihan ya. Siramnya pagi aja, Win ya. 3 hari sekali, Win ya. Mereka tiap malam, Boy. Siram tiap malam ya. Jadi begini di musim panas kok bisa becek di bawahnya. Ini berapa nih? 4 Boy. Lihat Boy, ini baru siram ini. Iya, makanya kebanyakan air. Banyakan air ya. Memang biasa di musim hujan itu biasa Boy masalah untuk pH ini. Makanya biasa itu dianjurin pada awal musim hujan sama itu ditaruh dolomit. Ya udah ambil dolomit ya. Bawa di sini. Ditebarin aja dolomit ya. Nanti arasin pitoi nggak masalah. Mati gak? Enggak ya. Jadi ini tadi ini rimbun sayang kita tadi semalam ini lihat dari bekas yang diambil ini Boy, rimbun. Saya sengaja kasih SOP biar mereka lakukan supaya dia tahu bagaimana salahnya Boy. Sebenarnya saya udah kasih tahu ini kamu penyiramannya salah. Tapi yang Blackstone ternyata ya untuk di Serpong ini cocok sekali Boy. Dari 4 perlakuan yang sama. Ini. Tapi kalau yang ini memang waktu kita beli udah salah Boy. Ini beli pohon udah gede, pertumbuhan sampai saya begini aja. Ya. Jadi sebenarnya ini treatmentnya gampang Boy. Kita kan kebun percontohan. Treatmentnya ini gampang Boy.
Boy tahu yang sering saya ngomong yang stres, abiotik sama biotik. Jadi abiotik itu kan kalau kekeringan, banjir dan lain-lain itu gampang dengan siram air yang cukup. Nanti kita beli alat untuk ukur untuk bagaimana kelembapan tanah. Seperti yang Sifulim ya. Kita sering nonton Sifulim, pelajari juga dari beberapa pakar juga yang ada di Indonesia. Kita belajar ya. Jadi kalau yang begini kita perlu namanya, kalau ini stres biotik ya. Kita perlu itu namanya asam amino. Asam amino. Ya, sitosan, ratu biogen. Ya, E4. Nanti beli E4 dikasih juga, Min. 4 ya. Kita lihat. Ini kita akan bikin 1 bulan kemudian, Boy. Ya. Kita akan ikut SOP bagaimana hasilnya. Bisa kayak begitu atau enggak? Iya. Karena kita punya kebun di Subang dalam jumlah banyak, kita SOP-nya nggak boleh salah. Kemarin aja waktu pulang Lebaran penyiramannya kurang, banyak yang kuning. Tapi itu kuningnya kebanyakan di itu ya, di pohon-pohon ini musangking ya. Ya. Oke, ditebarin, Win. Tebarin dolomit. Udah kasih lihat itu berapa kilo tuh? Ada peraturan ya, Kak? Apa-apa lihat di peraturan aja. Kalau enggak berdasarkan pengalaman bisa lah. Nah, ini kapur pertanian, pembenah tanah. Pembenah tanah. Jadi berapa ukurannya? Boleh lihat ada kalsium, ada magnesium, gitu kan? Enggak ada cara tanamnya. Tidak. Oke, ditebarin deh, Win. Kira-kira tuh setengah sak. Setengah itu. Tebarin aja semua, ya. Ya di situ ditaruh, tapi semua ditebarin, kanopi juga ditebarin. Ya. Jadi boleh coba lihat ya, kapur pertanian. Ya ini. Banyak lah, merek lah, ini salah satunya. Kapur pertanian. Dolomit juga boleh lah. Ini mah yang mahal punya nih. Ya, ada yang murah dolomit gitu. Nanti juga ditebarin di bawah juga ya, Win. Ya nanti beli E4 disebar ini. Kemarin udah pupuk Hayati udah disemprot. Ya kita pupuk Hayati semprot untuk mengurai, Boy. Nah, jadi pupuk Hayati itu berguna, misalnya kita selalu tiap bulan kasih pupuk NPK Mutiara, kasih pupuk Hayati itu batu-batuan yang di fosfor dan lain-lain itu di ini. Kenapa, Boy? Kalau sifatnya asam, sifat asam itu racun untuk tanaman. Jadi Boy pupuk juga nggak diserap, karena apa? Akan banyak aluminium. Nah di situ nanti akan mengikat fosfor. Mengikat. Jadi Boy kasih pupuk fosfor percuma. Padahal pupuk fosfor itu berguna untuk tanaman. Pupuk fosfor itu ya, kalau Boy kasih dalam keadaan asam tidak berguna untuk tanaman, karena tanaman nggak bisa nyerap, diikat sama keasaman itu. Warna begini, nggak putih ya? Hah? Oh bagus ya warnanya. Ini taruh begini. Ini seperti cara pemupukan kelilingin. Nanti ditabur juga ya. Ya, mudah-mudahan nanti ya mesti tabur jadi dia cepat nyerap ya. Jangan disiram dulu nih keadaan ini ya. 3 hari kemudian baru siram ya. Ya. Win, sekarang itu siram ya, yuk bangun pagi dari jam 6 sampai jam 8 sampai jam 9 itu siramnya ya. Jam 6 tinggal buka keran, tidur lagi lah. Ya, 3 hari sekali untuk pohon besar ya. Pohon kecil 2 hari sekali. Jadi bisa gantiin, Boy. Avukat, duren, dan lainnya ada mangga, ada lengkeng. Ini kita bakal tanam di mana, Boy? Di kebun kita yang lain. Ya. Di daerah mana, Boy? Jasinga. Nah, Jasinga. Kita udah siapin semua. Karena di Jasinga itu lebih besar dari di Subang. Lebih besar. Jadi hari ini kita belajar mengenai pH tanah ya. Ya, kita singgung sedikit mengenai pupuk. Tadi kasus. Ya? Kita langsung studi ya, kasus. Ini padahal ini bagus ya. Ini waktu di pruning udah bagus, pertumbuhannya bagus. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan stressing untuk pembuahan ini, bukan ya. Bukan ini stressingnya. Kita kasih tahu anak-anak, biarin aja mereka belajar. Dari sini mereka akan ingat seterusnya. Ya, SOP kita udah kasih tahu. Tapi kita lihat yang ini, Boy. Hah? Itu mecah terus. Bagus ya. Bagus. Walaupun daunnya kurang lebar, biasanya lebar ya. Ya, untuk oci cukup bagus ya pertumbuhannya dia. Ini nah, kita lihat di sana ada kanyo juga. Jelek, Boy. Jelek ya. Oke. Nanti Win, yang sana semua sudah dikasih ya.
Supaya pH itu paling bagus itu 6,5 boy. 6 sampai 6,5 Bin. 7 oke ya. Kalau di sini nggak mungkin kayak menuju ke arah basah, lalu menuju ke arah asam. Jadi sekali lagi, kalau mau bertani, pelajari dulu untuk duren. Sekarang sistem yang banyak dipakai adalah sistem busut untuk menghindari genangan air. Ya. Kemudian sebelum bertani itu airnya mesti dipikirkan duluan. Oke. Ya boy, kita closing dulu. Kita lihat ini. Kita hari ini pembesaran kanopi di bawah untuk pupuk persiapan. Ini kebetulan kita bikin di sini untuk apa boy? Percontohan. Betul. Kita aktualnya ke kebun. Jadi apapun kita biar aja mereka kerjakan. Nanti kemudian salahnya kita coba perbaikan. Sehingga kalau ada case yang sama di Subang atau di kebun, kita bisa tangani dengan baik. Yaudah, nanti disebar juga Bin. Sebar semua gitu ya. Nah, nanti habis itu sore nanti kasih E4 aja. Ya, kemarin udah kasih itu kan pupuk hayati kan? Itu mikroorganisme juga sama. Itu apa E4 sebagai starter juga boy. Jadi asam boy adalah racun untuk tanaman. Nggak boleh asam. pH itu nggak boleh di bawah 5. Akan banyak masalah tanaman. Ya kuning kayak tadi. Ya. Tadi saya ulangi lagi. Banyak mengandung aluminium. Aluminium mengakibatkan pengikatan fosfat. Padahal fosfat dibutuhkan untuk tanaman. Jadi boy, pupuk diikat sama fosfat. Jadi tanaman nggak bisa nyerap. Oke. Ya boy. Jadi teman-teman, hari ini tanggal 3 Agustus. Kita lihat ya, ini suasana pohonnya seperti ini. Ini before-nya, sebelumnya. Nanti kita lihat setelah treatment bulan depan kita bikin vlog lagi di sini. Perubahannya seperti apa. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa komen dan subscribe Kebun RB. Ini satu ya, bersebelahan. Kita lihat ini. Memang sengaja saya siap biarin aja boy. Sehingga kalau udah jadi begini kita bisa bikin vlog. Betul. Kita lihat ini, kita tangani berapa. Tapi ini butuh waktu lama boy. Di atas 6 bulan. Yang belakang kemarin itu kuning. Yang belakang boy. Udah sembuh tuh. Udah kuning. Jadi treatmentnya kayak begitu kira-kira. Oke boy. Terima kasih banyak Pak Rido udah sharing. Semoga ilmu yang Pak Rido berikan nih teman-teman bisa ikutin. Kesalahannya bisa dihindari, keberhasilannya teman-teman bisa contoh. Oke, thank you semua. Salam satu hobi ya. Biar bumi Indonesia hijau. Itu yang selalu ngomong itu adalah Pak Agus, teman kita yang dari mana boy? Dari Kediri. Oke boy.